Berawal dari isu kandungan babi dalam produk pangan yang meresahkan masyarakat pada tahun 1988 hingga vaksin COVID-19 yang ramai diperbincangkan saat ini, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal diamanati untuk mengemban peran sentral dalam sertifikasi halal di Indonesia. Pada akhirnya, LPPOM MUI terus bertumbuh bersama dinamika umat Muslim Indonesia. Kebijakan nasional dan internasional terkait sertifikasi halal, perkembangan dunia usaha, dan dinamika di tubuh MUI sendiri. Pada 6 Januari 2022, LPPOM MUI genap berkecimpung dan berkontribusi dalam sertifikasi halal Indonesia selama 33 tahun. Saat ini sektor industri halal Indonesia terus berkembang seiring dengan berkembangnya regulasi jaminan produk halal dan ke depan akan semakin progresif seiring dengan pencanangan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin juga mengapresiasi komitmen, misi, dan konsistensi LPPOM MUI dalam upaya menjaga ketentraman umat melalui konsumsi halal pangan, obat, dan kosmetika yang terjamin kehalalannya. Selama 33 tahun terakhir, LPPOM MUI terus menjalankan fungsi audit pada sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya, sehingga turut menjadi ikon label halal bagi produk halal Indonesia. Saya mengapresiasi komitmen, misi, dan konsistensi LPPOM MUI dalam upaya menjaga ketentraman umat melalui konsumsi halal, obat, dan kosmetika yang terjamin kehalalannya. Selama 33 tahun terakhir, LPPOM MUI terus menjalankan fungsi audit pada sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya. Menurut Kyai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, dengan segala keterbatasannya, LPPOM MUI saat itu mengemban amanah pemeriksaan kehalalan produk secara sukarela hingga hasanah sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang seperti saat ini. Akhyar melanjutkan standar halal MUI yang dikembangkan oleh LPPOM MUI sebagai sistem jaminan halal telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga halal di dunia mulai dari Asia, Australia, Eropa hingga Amerika dan Afrika. LPPOM MUI juga terus mengembangkan jaringan pelayanannya dengan membuka kantor cabang dan kantor perwakilan di Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Seiring perjalanan waktu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang yang diperbarui dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu mengubah skema sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela atau voluntary menjadi wajib atau mandatori. Menurut Akhyar, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal mampu beradaptasi dengan sangat baik dengan tuntutan regulasi yang mengharuskan sinergitas dengan semua stakeholder ekosistem halal. Tuntutan dari kalangan pelaku usaha agar dapat memberikan layanan terpadu yang cepat, akurat, dan efisien juga dijawab oleh LPPOM MUI dengan mengembangkan sistem pelayanan yang semakin memudahkan para pelaku usaha. Terima kasih banyak. Berikan aplaus untuk penandatanganan. Sekarang sudah ada integrasi sistem informasi antara BPJPH, KNKS, Dirjen Bea Cukai, dan Lembaga Single Window Indonesia. Itu adalah integrasi sistem informasi pencatatan produk halal untuk keperluan ekspor. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, LPPOM MUI juga mendapatkan tantangan besar untuk memeriksa kehalalan berbagai jenis vaksin COVID yang akan dimanfaatkan sebagai salah satu solusi dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanan kepada pelaku usaha di mana terdapat keterbatasan kebijakan kerja di rumah atau work from home, LPPOM MUI menginisiasi layanan MOSA atau Modified On-Site Audit. Audit halal ini dimodifikasi dengan metode tertentu sesuai standar Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Sebagai rasa syukur milad yang ke-33 ini,
LPPOM MUI juga mengumumkan berbagai program yang akan dijalankan di tahun 2002 ini. Di antaranya Halal Award 2022, Festival Syawal 1443 Hijriah, Minilab LPPOM MUI Bangka Belitung, dan bulan promo LPPOM MUI atau pendaftaran sertifikasi halal, harga khusus layanan lab dan integrasi si halal, dan Cerol SS 23.000 untuk percepat layanan sertifikasi halal. Pengujian kulit yang tadi disampaikan Pak.